Bagaimana, apakah sudah masuk ke Zoom semua? Masih ada yang belum, Bu. Kurang Raffi sama Zulhanifah, Bu. Mungkin bisa dihubungi teman-temannya yang belum bergabung ya, agar pembelajaran ini dapat segera kita mulai. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Selamat siang juga. Alhamdulillah. Masih semangat kan ya? Alhamdulillah masih, Bu. Ya, kita harus tetap semangat dan Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan mematuhi protokol kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ini. Saya akan. Ya, Bu. Sebentar ya. Silakan mengisi daftar hadir yang sudah saya bagikan di chat Zoom. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang terkait, yang termasuk dalam materi perbandingan senilai. Dan juga dapat menentukan penyelesaian dari permasalahan yang terkait dengan materi perbandingan senilai. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Ada yang bisa memberi contoh dari bentuk perbandingan? Bagaimana? Ada yang bisa memberi contoh? Perbandingan kan banyak sekali kan di kehidupan sehari-hari kita. Oke. Untuk Mbak Widya, mungkin bisa menyebutkan perbandingan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Mbak Widya? Perbandingan dalam skala, Bu. Oh iya, betul sekali tuh Mbak Zulfa. Terus ada apa lagi? Perbandingan perbesaran dan pengecilan. Ya, betul sekali Mbak Zulfa. Ini yang lain kemana ini? Kita lanjut lagi ya.
Mungkin Ibu rasa teman-teman anak-anak sudah paham semua ya. Langsung saja, kemarin Ibu kan sudah meminta untuk merangkum materi yang telah Ibu share. Apakah masih ada yang belum paham atau ingin ditanyakan terkait materi perbandingan senilai sebelum kita memasuki contoh soal? Paham, Bu. Baik, Ibu tanya lagi ya, apa sih perbandingan itu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Widya. Perbandingan ya, Bu. Ya, Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. ya, Bisa benar dinyatakan sekali. dalam bentuk Ya, benar sekali Mbak Widya. Ini Ibu akan share screen. Sudah masuk? Sudah, Bu. Jadi, perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis, bisa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Benar apa yang dikatakan Mbak Widya tadi. Yang perbandingan senilai ini yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Ibu memiliki contoh soal. Akan Ibu jelaskan, diketahui 2 liter bensin bisa digunakan untuk menempuh jarak 50 km. Jika 0,5 liter bensin, berapakah jarak tempuh yang dapat dicapai? Nah, jika saat ini bensin hanya tersisa 0,5 liter, maka jarak tempuh bensin menjadi lebih pendek. Jadi dapat kita tuliskan, bensin 2 liter dapat ditempuh dengan 50 km. Sedangkan bensin 0, liter, berapakah jarak yang akan ditempuh? Maka kita akan mencari X-nya. X ini jarak tempuh yang akan X ini adalah jarak tempuh. Jadi X-nya adalah 50 dikali 0,5 dibagi 2. Hasilnya X sama dengan 12,5 km. Jadi sisa bensin masih cukup digunakan untuk menempuh jarak 12,5. Apakah anak-anak sudah paham? Insya Allah sudah, Bu. Paham, Bu. Bu. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ini saya ada soal. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya, nanti saya panggil ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Atau masih mengerjakan?
Sudah, Bu. Baik, kita bahas bersama-sama ya, biar saling paham, sama-sama belajar kan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Untuk Bu. soal yang pertama, harga satu lusin buku tulis adalah 48.000. Berapakah harga 6 buku tulis? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Zulfa. Saya bacakan aja ya, Bu. Ya, Jadi itu kan diketahui satu lusin buku itu kan ada 12 buku. ya betul. Nah, 12 buku harganya 48.000. Ditanyakan berapa 6 buku, harga 6 buku. Ya, Jawabannya, jika jumlah buku tulis berkurang, berarti harganya pun juga berkurang. Jika 12 buku itu 48.000, maka satu bukunya itu 48.000 dibagi 12. Nah, satu bukunya jadi harganya jadi 4.000. Nah, ya, kalau 6 buku berarti 6 dikali 4.000. Hasilnya 24.000. Jadi harga 6 buku tulis itu 24.000. baik, Seperti benar itu, Bu. sekali jawabannya Mbak Zulfa. Terima kasih Mbak Zulfa. Iya, sama-sama, Bu. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Atau cara-caranya berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Baik, untuk soal kedua, seorang tata usaha dapat mengetik 1.200 kata dalam 1 jam. Ditanyakan yang A, berapa kata yang dapat diketik dalam waktu 1/3/4 jam, dan B, jika tata usaha itu dapat mengetik 1.800 kata, berapa lama waktu yang diperlukan? Siapa yang mau menjawab soal nomor 2? Ayo, siapa nih yang mau menjawab nomor 2? Mbak Ade mungkin mau menjawab nomor 2? Yang A, Bu. Ya, silakan. Jadi, seorang tata usaha dapat mengetik 1.200 kata dalam 1 jam. Berapa kata yang dapat diketik dalam waktu 1/3/4 jam? Ya, Itu diubah ke menit dulu, dari jam ke menit. Jadi 1 jam ke 60 menit. ya, Kalau 1/3/4 jam itu berarti 105 menit. Apabila kita mengetik satu jam atau 60 menit itu dapat 1.200 kata, maka apabila mengetik selama 105 menit itu dapat, tadi saya hitung itu dapatnya 2.100 kata, Bu. ya, benar sekali Mbak Ade. Bagaimana yang teman-teman? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama, Bu. Ya, yang B. Siapa yang mau menjawab? Mas Adika mau menjawab yang B? Iya, boleh, Bu. Ya, silakan. Untuk yang B, ditanyakan tata usaha itu 1.800 kata, berapa waktunya? Nah, dari soalnya diketahui kan 1.200 kata itu 1 jam. Ya, Nah, terus pakai yang perbandingan tadi 1.200 kata
per yang ditanya 1.800 kata sama dengan perbandingannya kan 1 jam per berapa jam yang ditanyakan. Kita misalkan X jam. Ya. Nah, sedangkan untuk mencari X jamnya sendiri berarti yang 1.000 di atas dikali sama yang 1 jam dibagi 1.200 kata. Atau sama dengan 1.800 dibagi 1.200 atau sama dengan 3/2 atau 1,5 jam. Ya, benar Menjadi sekali. 1.800 perlu 1,5 jam. Jadi benar ya jawabannya untuk yang 2B 1,5 jam. Yang lain jawabannya sama semua ya? Atau masih ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, langsung lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Sebuah konveksi dapat menjahit 150 potong kain, 150 potong pakaian selama 6 hari. Berapa banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari? Siapa yang mau menjawab nomor 3? Mbak Widya, Mbak Hani, atau Mas Raffi? Saya lagi boleh, Bu? Silakan Mbak Zulfa. Jadi diketahui kan 150 potong pakaian selama 60 hari, selama 6 hari. Ya. Terus ditanya berapa banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari. Jadi 150 dikali 21 hari dibagi 6 hari. Hasilnya 525 potong. Ya, benar sekali jawabannya Mbak Zulfa. Yang lain juga sama kan ya? Sama, Bu, sama. Alhamdulillah, sepertinya sudah paham semua ini. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Untuk pertemuan kali ini, saya tidak memberikan PR terlebih dahulu. Untuk mata pembelajaran hari ini, apa saja yang dapat kita pelajari? Ayo, apa saja yang kita pelajari, yang telah kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita kan sudah mempelajari materi perbandingan senilai. Perbandingan yang menunjukkan menunjukkan bahwa jika salah satu nilai jika variabel diperbesar, maka variabel lain menjadi lebih besar. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Sudah paham semuanya ya? Insya Allah, amin. Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri, tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.